persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kami kembali datang di hadapan-Mu Yesus Kristus. Kami haus, kami rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Setiap hari, setiap waktu, kami siap beribadah kepada Engkau ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Engkaulah Tuhan
atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita mulai naikkan doa kita. Menyembah-Mu, itulah kekuatan kami Yesus. Memuliakan, itulah kesukaan kami. Yesus, kami memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Oh ya Allah, mari semuanya sembah Kau, Kau ku sembah, ku sembah Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah. Oh Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat suara. Mari kita sembah Raja segala raja. Mari kita sembah Juru Selamat, penolong hidup kita. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Dia tidak hanya buka jalan, tetapi Tuhan akan membuat jalan bagi setiap kita. Mari sembah Dia. Oh, laba-laba. Oh, Yesus. 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 Laba-laba. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Angkat suara kita, serukan Yesus, nama yang ajaib. Yesus, padamu ku berseru, yes, Kaulah penyelamatku. Yes, Lord. Ya. Terpujilah ya. Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
di altarnya. Oh ya la ba 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 la. Do la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Sia la ba la ba la ba la ba la ba. Oh ya la ba 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 la ba. Bapakku berdoa secara khusus ya Tuhan, bersama dengan para umat-Mu yang ada di menara doa ini ya Tuhan. Khusus anak-anak-Mu yang sedang bergumul Tuhan, menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya ya Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus kemurahan hati-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Bapakku berdoa Tuhan, aku minta pertolongan-Mu. Beri iman buat setiap kami Tuhan untuk disembuhkan. Beri kami iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Berikan kami iman untuk dipulihkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami akan lihat ya Tuhan. Kami ingin fokus kepada Tuhan, kepada kuasa-Mu, kepada kasih-Mu yang tidak berkesudah. Dan juga ya Tuhan kami percaya Kau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Kami minta Tuhan kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Yesus. Urapi kami satu persatu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Oh ya laba laba laba. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku ya Tuhan, bahwa lidah memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, aku percaya Tuhan, mukjizat masih ada buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa ya Tuhan, biar firman ini memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru buat setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Mereka yang sedang kehilangan ya Tuhan sosok yang mereka hormati. Kegagalan dalam karir mereka, perasaan kosong, hampa ya Tuhan, memasuki masa transisi dalam hidup mereka. Aku berdoa Bapa, urapan-Mu turun, jamahan-Mu Tuhan turun. Jamah tiap kami. Perbaharui terus hati dan pikiran kami ya Tuhan. Makasih banyak Bapa, terima kasih. Aku mengasihi setiap umat-Mu ini Tuhan. Jemaat-Mu ini ya Bapa yang setia. Tolong ya Bapa, urapi hamba-Mu. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali ibu bapak saudara kasih. Shalom saudara. Kita dalam beberapa hari ini masih membahas tentang kitab Ratapan. Saya ingin terus bahas, ingin berbagi kepada saudara. Nah, yang namanya kita hidup di dalam dunia yang yang tidak sempurna. Saudaraku bersama dengan orang yang tidak sempurna dan kita juga tidak sempurna. Pasti kita akan mengalami yang namanya masa-masa sulit, pergumulan dalam hidup kita. Nah hari ini saudara, saya berikan judul daripada khotbah saya, apa yang harus dilakukan ya jika hidupmu terasa sudah runtuh atau mulai runtuh. Nah ini kita bahas saudara dari Ratapan pasal 3. Ayat demi ayat, hari ini kita akan lihat kebenarannya. Saudara, pewahyuannya. Saya percaya ini akan memberikan kekuatan dan pengharapan baru buat setiap kita. Yang hari-hari ini sedang menghadapi masa sulit. Atau kehilangan orang yang sangat dicintai, dikasihi.
Atau saudara yang sedang mengalami satu perubahan besar dalam hidup saudara. Transisi dalam hidup saudara. Saya percaya ini akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Mari kita akan baca Alkitab kita dalam Ratapan 3. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Kita baca bersama. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Biasanya respon alami kita saudaraku ya. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit atau pergumulan. Biasanya fokus mata kita saudara tertuju kepada rasa sakit itu. Masalah atau tekanan yang menghimpit kita. Tapi melalui teladan Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan. Kita belajar saudara. Ada jalan keluar yang berbeda. Sebuah respon Alkitabiah yang tidak mengabaikan rasa sakit itu saudaraku. Namun kita bisa melihat bahwa ya kan Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana baik melalui sakit itu. Rasa sakit itu, pergumulan itu. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar ada beberapa poin saudaraku. Paling tidak ada 3 saudara. Kita akan bahas, kita lihat dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Lihat saudara sini. Ya. 19-20 Ratapan 3 kita baca sekali sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Nah Jeremia, Nabi Jeremia saudara, dia tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dalam hidup dia. Dia berkata saudaraku, dia mengakui masalahnya. Dia mengakui kesedihannya, rasa sakitnya, ketakutannya saudara. Lalu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jadi yang pertama ya saudara, ketika kita mengalami masa-masa sulit. Saudara, kita gak usah pura-pura kuat, pura-pura hebat. Ya kan saudara, ya pura-pura mau tampak sempurna. Tidak ada masalah apa-apa. Saudaraku, yang pertama adalah kita harus bisa mengakui dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saat kita mengakui dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ya kan, bahwa kita sedang terluka, sedang marah, kecewa, itu bukan dosa saudara. Itu bukan dosa. Tuhan tidak mencari apa? Kepalsuan, tapi Tuhan mencari orang-orang yang apa? Yang datang kepada Dia dengan jujur dan tulus hati. Katakan amin. Ya, saya sudah biasa doa bersama saudara atau saya ajarkan, ya kita bisa ngomong sama Tuhan. Itu yang kita bahas saudara waktu doa pengurapan kemarin tentang ratapan doa. Ya, coba mulai saudara, lakukan ini. Tuhan, aku sudah capek ya dengan sakit penyakitku. Tuhan, aku capek dengan masalah hidupku ini yang tidak selesai-selesai. Tuhan, aku sudah mulai kehilangan pengharapan. Aku sudah mulai putus asa Tuhan. Tuhan, hari ini aku minta sentuh hatiku. Jamah aku sekali lagi. Sebab aku percaya satu sentuhan dari jamahanmu, dari sentuhan kasihmu, itu cukup untuk menyembuhkan aku. Untuk memulihkan aku. Saudara bisa doa mungkin dengan cucur air mata. Bicara sama saudara kepada Tuhan. Saudara bisa berkata juga mungkin beberapa dari saudara bisa berkata dalam doanya, Tuhan aku takut, aku bingung, aku cemas dengan masalah usahaku, pekerjaanku ini Tuhan, dengan keuanganku. Aku tidak tahu gimana aku harus menyelesaikan kewajiban keuanganku. Aku tidak tahu Tuhan, nggak tahu caranya. Tetapi aku percaya Engkau sanggup mencukupi segala keperluanku. Sebab Engkau adalah Tuhan yang adalah gembalaku.
Firman-Mu katakan dalam Mazmur 23 ayat 1, kalau Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi saudara mulai curahkan isi hati, apa yang paling dalam, kalau bisa sampai ke dalam-dalamnya saudara. Jujur aja ngomong saudara. Kalau marah boleh marah. Aku marah, aku benci, sedang benci Tuhan, sebenci-bencinya. Sama orang itu, sama diriku, sama keadaanku Tuhan. Tolong aku Tuhan, berikan aku kekuatan, damai, kasih-Mu Tuhan. Untuk bisa lewati ini. Mungkin beberapa dari saudara bisa juga curhat sama Tuhan dengan cara gini. Tuhan, Engkau tahu aku sedang difitnahkan dengan segala yang jahat. Karena ya aku melakukan firman-Mu. Berikan aku damai sejahtera-Mu. Bela aku Tuhan, bela aku Tuhan. Bela aku Tuhan. Jadi gini saudara, kita fokus kepada masalah itu manusiawi, alamiah, itu biasa. Tetapi kalau kita terus fokus doanya sebenarnya cuma sampai ke masalah, omong kemana-mana masalah kita akan tenggelam dalam apa? Kepahitan. Katakan amin. Makanya dalam doa tadi itu, saya ini kan, kita omong yang dalam apa perasaan itu, curahkan isi hati, lalu saudara mulai katakan, alihkan gitu saudara. Aku percaya. Makanya yang kedua, saudara, kita harus bisa mengambil keputusan. Ini keputusan saudaraku. Untuk mengubah fokus perhatian kita. Karena perubahan hidup dimulai dari perubahan apa? Pikiran. Coba lihat saudara, Nabi Yeremia. Dia bicara apa? Yeremia 3:21 katakan apa saudara? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Setelah meratapi nasibnya, Nabi Yeremia mengubah fokus pikirannya saudaraku. Dia dengan sengaja mengubah fokusnya dari apa yang hilang kepada siapa yang masih ada. Dia bilang, kalau aku terus perhatikan masalahku, Yerusalem yang hancur, bait Allah dan perabotannya yang dicuri, yang diambil, ya kan, bangsamu, umatmu, saudaraku, keluargaku yang ditawan ke Babel. Ya kan, ini justru bikin jiwaku jadi tertekan. Kalau hal-hal ini yang kuperhatikan, jiwaku tertekan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan sekarang, difokuskan. Katakan amin. Jadi harus fokus perhatian dialihkan dari masalah, mikirin terus kepada apa? Kepada Tuhan dan kasih setianya. Ya, caranya gimana? Cara menaruh fokus perhatian kita kepada Tuhan dan kasih setia Tuhan. Caranya gimana? Sujud berdoa. Ya, yang kedua setelah kita berdoa tadi, kita doa seperti tadi itu adalah belajar ucap syukur. Coba boleh ucap syukur. Saudara, saya bisa mengucap syukur dengan cara mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kita bisa mengucap syukur dengan mengingat apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Kita ucapkan syukur. Itu akan memulihkan untuk membangun apa? Pengharapan. Karena pengalaman di masa lalu, pengalaman iman kita, itu adalah modal dasar untuk kita bisa punya pengharapan pada hari ini. Katakan amin. Untuk bisa percaya, untuk melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Ibu bapak, lalu setelah doa, ucap syukur, apalagi saudara? Menyembah. Hanya dengan cara menyembah, saudara saya bisa masuk hadirat Tuhan atau disentuh oleh jamahan Tuhan. Nah, ini yang mengubahkan saudaraku. Ini yang mengubahkan. Hasilnya apa kalau di sini? Mengubah fokus. Hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Fokuskan. Jangan fokus. Kalau kita udah doa, selama kita berdoa, sudah berdoa, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena kita udah mau fokuskan pada Tuhan. Ini kayak saya sudah serahkan ini. Semuanya beban ini saya sudah serahkan. Ada banyak hal yang tidak bisa aku kerjakan. Tapi ketika aku sudah doakan, aku percaya Tuhan akan bekerja. Jadi pengharapan itu tidak datang secara otomatis.
Pengharapan itu datang saat kita memilih untuk mengingat dan memikirkan janji Tuhan di tengah linangan air mata. Amin. Ini penting saudaraku. Saya ini dalam beberapa hari ini, Tuhan beri saya kesempatan ya untuk melayani beberapa keluarga yang sedang menghadapi sesuatu yang nampaknya dia tidak tahu apa yang harus dibuat. Bahwa dalam hidupnya seperti sudah runtuh semua. Tidak tahu mau buat apa. Seperti ada harapan. Udah gak berharap lagi malah. Saudaraku. Dan masalahnya ya beda-beda. Ya ada yang masalah sakit, masalah iman, masalah keluarga dan lain sebagainya. Saudaraku. Saya cuma awalnya saya doa dulu bercara pribadi. Lalu saya dapat dari Tuhan. Lalu ketemu, ngobrol, ini contoh nih, salah satu contoh. Pak gini, kayaknya gak mungkin lah. Dia udah gini. Singkat kata, kita doa aja. Kita doa, ya kan kita doa, apa yang jadi ketakutan, apa yang menjadi kemarahan, kekecewaan, atau rasa sakit tuh, omong sama Tuhan. Lalu setelah itu, apa firman Tuhan, apa janji Tuhan? Ya kayak tadi, contoh kan, ya kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Itu kita perkatakan itu setelah dicurhat. Tuhan bilang gini sama saya. Tiba-tiba datang pengertian turun tuh. Shit. Nggak lama lagi balik dia. Nggak lama lagi selesai nih. Nggak lama selesai. Saya bilang, nggak lama selesai. Kita doa nih hari Senin. Saya bilang, lihat nih, besok selesai. Saya bilang gitu. Besok selesai. Saya ngomong gitu dulu buat. Mungkin nggak enak karena ngomong sama aja. Kalau orang udah biasa, masa sih gak percayaan. Pasti ngomong, masa sih gak mungkin lah. Tapi kalau mungkin karena saya ngomong, jadi diam. Ini harus amin nih, supaya bisa. Yang penting jangan kamu, kalau orang sudah keluar, ya kan, di pintu belakang, jangan kamu tutup pintu depan. Ngerti gak maksud saya? Kalau orang sudah menjauh, sudah lari, ya kan, dari kita, jangan kita benci dia, jangan ngomong yang negatif tentang dia. Jangan kita terus marah, ngomong yang enggak tentang dia. Tapi kita doa minta Tuhan, kasih Tuhan masih jauh lebih panjang untuk jamah dia yang sudah terhilang jauh dari hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa yang terjadi saudaraku? Ya kan? Ceritanya betul. Saudaraku enggak terlalu lama. Esoknya ketemu, selesai itu masalah. Ini contoh satu. Satu lagi masalah keyakinan mungkin. Kayaknya nih, wah udah ada harapan. Udah bisa punya ini. Saudaraku. Jadi kita tuh harus, kenapa kok, seperti kayak ada beberapa orang doa, kenapa ya Pak kok enggak ini. Kamu tuh, jadi ada satu penulis buku tentang ratapan. Dia banyak bukunya tentang ratapan. Itu Pastor Mark, saudaraku, ya kan? Dia tulis, dia bilang gini. Untuk bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan hanya melihat ada iman gak di hati kita, ada rasa percaya gak, ada trust gak. Bukan cuma sekedar faith, belief, tapi trust. Belief beda dengan trust. Percaya enggak? Satu akrobatik seorang ini. Saya bisa jalan di seutas tali dari Kanada sampai ke Amerika di air terjun Niagara. Semua penonton percaya, believe. Tapi sekarang dia tanya, kalau ada yang percaya, siapa yang percaya? Ya kan? Yang mau saya gendong. Nyebrang jalan sana. Nggak ada yang berani. Itu jadi cuma percaya. Tapi tidak trust. Tidak mempercayai. Ngerti ya saudara? Lalu ada anak kecil. Dia angkat tangan. Mau digendong sama bapak itu kan. Jalan itu. Ada tuh videonya. Saudaraku sampai. Ternyata anak kecil itu adalah anaknya.
Jadi orang banyak believe anak ini trust. Untuk bisa sampai trust, saudaraku, kata Mark itu, saudara, rumusnya adalah kamu harus bisa curahkan isi hatimu sedalam-dalamnya. Untuk bisa sampai curahkan isi hati sedalam-dalamnya, kamu harus sujud sedalam-dalamnya sama Tuhan. Ketika sujud sedalam-dalamnya, curahkan isi hatimu sedalam-dalamnya. Bahkan sampai kamu nangis, itu kan ketemu sama Tuhan. Karena tempat, saudara, tempat untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan tempat yang tinggi. Di tempat yang paling rendah dalam hidup kita. Katakan amin. Ada 3 tipe orang yang mengalami perjumpaan dan zamannya Tuhan kan. Saudara, yang pertama orang kusta. Dia katakan, dia sambil sujud kepada Tuhan lalu dia berkata. Sujudnya orang, tradisi orang Yahudi zaman dulu itu sujudnya Elia. Sujud Elia apa? Sampai tengkurap itu. Udah gak ada lagi ruang di dalam badannya. Yang ada di atas udah nempel sama tanah. Itulah merendahkan diri serendah. Dia, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Yesus jamah orang itu. Sambil berkata, aku mau. Jadilah kamu tahir. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Saudara. Sambil dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Itu di mana ujung jubahnya? Di tempat yang paling bawah. Maria, saudara Marta dan Lazarus, dia suka duduk di bawah kaki Tuhan. Bawah kaki Tuhan. Kaki itu ada di bawah. Dia ada lebih di bawahnya lagi. Dampaknya apa? Saudaraku, Tuhan angkat dia setinggi-tingginya. Setiap kali nama Tuhan diberitakan, nama Maria pun ikut diberitakan. Disebut namanya. Untuk ingat perbuatannya. Kok dia bisa ngurapi Yesus? Karena dia suka duduk di kaki Tuhan. Orang yang terus rendahkan diri serendah-rendahnya. Saudaraku, ya kan? Dia adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Yang disembuhkan sakitnya. Yang diangkat, dihapus aibnya. Diangkat hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saudara Yesus, ya kan? Ini caranya. Curahkan isi hati sedalam-dalamnya. Setelah itu ganti fokusnya. Saudara, itu jadi proses kata dalam bukunya Mark itu yang dark cloud, saudaraku kan. Deep mercy. Dia bicara tentang kita peratapan itu. Ya kan, sudah kau ganti fokusnya kepada Tuhan. Ini aku mau fokus kepada Tuhan. Kepada karakternya. Apa yang terjadi? Disitulah baru ada trust. Yang ngerti katakan amin. Jadi lemon baru trust. Meratap baru ada rasa percaya. Sudah dapat poinnya saudara? Amin. Yang ketiga. Apa yang harus dibuat? Ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama. Saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar setiap. Yang ketiga saudara adalah apa? Kita harus mengandalkan karakter Tuhan. Yang pertama kita harus apa saudara? Mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Itu bicara tentang kita datang sama Tuhan sampai dalam-dalamnya. Yang kedua adalah ganti fokusnya. Dengan cara doa, ucapan syukur, menyembah. Yang ketiga saudara, dari situ andalkan karakternya Tuhan. Apa yang Nabi Yeremia ingat sehingga pengharapannya muncul kembali? Saudara tahu apa? Karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan yang dia tulis saudara? Yang pertama adalah apa? Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Meskipun saudara, kita ini udah berantakan hidupnya. Udah hancur, udah gagal. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita sudah bahas pada waktu hari Rabu tentang siapa saudara? Tentang Simon Petrus. Yang menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku,
Tuhan datangi dia di tempat di mana, ya kan? Dia sangkal Yesus. Tempat suasana dia menyangkal Yesus kan ada api arang sampai 3 kali. Dia buat api arang. Saudara, untuk hapus memori daripada kejatuhannya. Dia kasih 3 mandat buat dia. Caranya gimana? Tuhan bicaranya enggak. Waktu dia mau memulihkan Petrus, dia enggak ngomong, aku kecewa dengan perbuatanmu itu Petrus. Dia enggak bahas perbuatan Petrus. Karena Tuhan tuh tahu Petrus sudah bertobat. Dia udah sadar akan apa? Perbuatannya. Katakan amin. Kalau orang tuh udah sadar akan perbuatannya, itu gak usah dibahas lagi. Tuhan gak bahas lagi itu. Tapi yang dibahas, diomongin sama Tuhan, Tuhan gak bilang juga gitu. Kok janji ya, jangan buat lagi. Enggak juga, Tuhan gak ngomong. Karena Tuhan tahu kita ini debu. Bisa nyangkal lagi. Bisa lakukan hal yang sama lagi. Tuhan gak bahas itu. Janji ya. Gak gagal lagi ya. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Yang Tuhan bilang apa? Apa kamu mengasihi aku lebih daripada dirimu dan semua ini? Apa kamu mengasihi aku lebih daripada semua itu, Simon? Simon anak Yohanes. Ya kan? Saudara tahu 3 kali Tuhan jawab. Tuhan tanya 3 kali ketika dia, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu, gembalakan domba-dombaku. Ingat kasih setia Tuhan. Setiap kegagalan, setiap kejatuhan, setiap masalah. Ingat kalau saudara orang Kristen, selama saudara sudah berdoa, saudara akan temukan pemulihan itu. Katakan amin saudara. Dia siapkan pemulihan. Dia siapkan kesembuhan buat hidup kita. Kenapa? Karena kasih setianya. Yang kedua, apa saudara? Yeremia, kita belajar Yeremia. Dia ingat akan apa? Yang kedua, karakter Tuhan apa? Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi seperti matahari yang terbit setiap pagi, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, kalau setiap kita lihat matahari, kita harus ingat, ini matahari ini baru terbit. Kita harus tahu ada rahmat Tuhan yang baru. Ada kasih Tuhan yang baru dalam hidup kita. Kemarin mungkin gelap, tapi hari ini ada anugerah baru untuk kita bisa melaluinya. Katakan amin. Kita seringkali tidak menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Sampai pada titik di mana hanya Tuhan yang kita miliki. Ngerti gak saudara kata-kata ini? Kalau kita masih punya yang kita miliki, sepertinya, ya kan, Tuhan bukan satu-satunya yang kita butuhkan. Sampai semua sudah tidak ada. Saudaraku, kita bisa berkata selain kau tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya yang aku butuhkan. Kapan itu bisa? Saat saudara di titik di mana, ya kan, kita udah gak punya apa-apa lagi. Gak punya siapa-siapa lagi. Hanya Tuhan yang kita miliki. Katakan amin. Kesimpulannya apa saudara? Kalau hidup kita terasa runtuh, ingat 3 hal ini. Yang pertama apa? Gantilah fokus pikiran kita. Berhenti memutar rekaman kegagalan. Ya, berhenti memutar rekaman-rekaman, ingatan-ingatan tentang kehilangan-kehilangan di otak kita. Mulai perkatakan janji Tuhan. Saudara mau amin? Mulai ini saudara. Yang kedua, terima urapan kasih-Nya. Doa, ucap syukur, penyembahan. Saudaraku, curhat. Ya kan? Sembah Tuhan tidak mencintai kita. Tuhan mencintai kita bukan karena prestasi kita, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan atau keberhasilan kita. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah apa? Miliknya. Ya, kita boleh curahkan segala isi hatimu, tetapi jangan lepaskan tangannya. Amin. Fokus pada apa yang tersisa atau yang masih ada. Apa yang masih ada? Tuhan dan kasih setianya. Saat kita merasa kehilangan segalanya, lihat apa yang masih ada. Apa yang masih ada buat saudara? Tuhan dan kasih-Nya itu akan kekal. Dia gak akan pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Mungkin hari ini hidup kita terasa pahit. Hidup saudara terasa pahit mungkin hari ini seperti empedu. Tapi ingat,
Seperti Yeremia tulis, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidah aku memujilah Engkau. Kemurah lebih dari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dia adalah Tuhan yang setia, yang pegang kendali. Bahkan saat kita kehilangan pegangan, Dia akan pegang hidup kita. Apakah saudara masih fokus pada apa yang hilang, atau fokus kepada Tuhan yang mengasihimu? Kasih setianya, rahmatnya. Tuhan terima kasih. Makasih Tuhan. Curahkan isi hatimu. Curahkan isi hatimu. Ingat ada kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup kita. Lebih besar dari masalah kita. Lebih besar daripada hidup kita. Kemurahannya. Makasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa dan gereja tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, Engkau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Yang mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tua Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang mencipta permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.